Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Sakibah Athaula dengan 3 digit NIM terakhir 017 dari Teknologi Rekayasa Otomasi mata kuliah Computer Vision. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu dengan berjudul pembentukan citra atau image formation. Nah, untuk tujuan dari modul ini yaitu pertama itu memahami dan mengimplementasikan berbagai transformasi geometri dua dimensi pada citra seperti translasi, rotasi, scaling, sharing, dan refleksi menggunakan Open Computer Vision. Nah, yang kedua yaitu memahami serta menerapkan transformasi offline, perspektif, dan komposisi transformasi menggunakan matriks homogen. Yang ketiga itu melakukan kalibrasi kamera serta mendeteksi dan mengoreksi distorsi lensa menggunakan pola checkerboard. Nah, yang keempat itu memahami konsep sampling, aliasing, interpolasi, dan representasi citra multiskala menggunakan image piramid. Nah, yang kelima yaitu menerapkan manipulasi citra secara fotometrik seperti koreksi gamma, transformasi intensitas, konversi koordinat, serta pembuatan citra sintesis untuk pengujian. Nah, sedikit tentang overview tentang pembentukan citra atau image formation, yaitu proses bagaimana objek di dunia nyata direkam oleh kamera dan diubah menjadi gambar digital, seperti kayak mengambil video atau mengetak foto. Nah, proses ini dimulai ketika cahaya dari sumber cahaya mengenai objek kemudian dipantulkan menuju lensa kamera. Lensa fokuskan ke cahaya tersebut ke sensor kamera sehingga terbentuk bayangan pada bidang sensor. Nah, sensor kamera seperti CCD atau CMOS kemudian mengubah cahaya yang diterima menjadi sinyal listrik yang diproses menjadi data digital berupa piksel-piksel. Nilai intensitas setiap piksel dipengaruhi oleh pencahayaan dan sifat permukaan objek yang memantulkan cahaya. Secara sederhananya, pembentukan citra merupakan proses proyeksi objek 3 dimensi di dunia nyata menjadi citra 2 dimensi pada bidang gambar yang dapat diproses oleh komputer. Jadi bisa diolah menjadi atau diedit pada komputer. Penjelasan sedikit tentang konsep pembentukan citra atau image formation, yaitu pertama kita akan bahas tentang pembentukan citra atau image formation. Sederhananya adalah proses bagaimana kamera bisa menangkap gambar dari objek dunia nyata. Ketika cahaya mengenai suatu objek, cahaya tersebut dipantulkan dan masuk ke lensa kamera. Lensa kemudian memfokuskan cahaya tersebut ke sensor kamera. Sensor ini kemudian mengubah cahaya menjadi data digital berupa piksel sehingga terbentuk gambar 2 dimensi dari objek 3 dimensi yang kita lihat. Oke. Jadi itu pengertian dari image formation atau pembentukan citra. Nah, yang kedua itu ada tahapan hierarki transformasi 2 dimensi. Yang pertama itu ada projective, affine, similarity, rigid, dan translation. Nah, ini merupakan tingkat yang paling dasar adalah translation, yaitu hanya menggeser posisi objek. Yang kemudian itu adalah rigid, yaitu adalah translasi ditambah rotasi tanpa mengubah bentuk dan ukuran, ditambah translasinya doang. Yang kemudian adalah similarity, yaitu rigid ditambah scaling atau ukuran, bisa berubah bentuk atau tetap. Nah, itu rigid ditambah scaling. Nah, yang kemudian itu ada affine, dapat mengubah bentuk seperti sharing, garis sejajar tapi tetap sejajar. Yang kelima yaitu yang ke paling atas itu projective,
yaitu transformasi paling umum dapat mengubah perspektif seperti pada kamera, seperti cembung atau lensa cekung atau apa itu merupakan dari image procession. Nah, yang kemudian itu ada penjelasan itu model pinhole, kamera, dan matriks intrinsik. Nah, model ini adalah model kamera sederhana yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana objek tiga dimensi bisa diproyeksikan menjadi gambar dua dimensi. Konsepnya seperti kamera dengan lubang kecil tempat cahaya masuk. Selain itu, ada juga matriks intrinsik, yaitu parameter internal kamera seperti panjang fokus dan posisi pusat gambar. Nah, parameter ini digunakan untuk mengubah koordinat piksel menjadi mengubah koordinat piksel pada gambar. Nah, ini kayak semacam garis-garis pada suatu objek gambar. Yang kemudian ada distorsi lensa. Distorsi ini terjadi karena karakteristik lensa kamera yang menyebabkan bentuk gambar menjadi sedikit berubah. Ada dua jenis umum yaitu barrel distortion dan pincushion distortion. Yang pertama itu garis lurus, itu pertama barrel distortion, itu garis lurus terlihat melengkung keluar seperti bentuk tong, yaitu adalah cembung. Nah, atau kemudian ada pincushion distortion, itu garis lurus terlihat melengkung ke dalam seperti bentuk bantal. Nah, distorsi ini biasanya muncul pada lensa wide angle dan perlu dikoreksi dalam pengelolaan citra. Seperti kayak fotografer pada umumnya menggunakan lensa cembung atau wide angle. Nah, ini digunakan pada computer vision untuk mengubah citra atau mengisi suatu gambar. Kemudian ada gamma correction. Gamma correction ini digunakan untuk menyesuaikan tingkat kecerahan pada gambar agar tampilan lebih sesuai dengan cara mata manusia melihat cahaya. Dengan gamma correction ini, bagian gambar yang terlalu gelap bisa dibuat lebih terang atau sebaliknya hingga detail. Contoh, gelap menjadi terang atau terang menjadi gelap. Itu melakukan dengan gamma koreksi atau mengkoreksi agar gambar terlihat lebih natural. Nah, yang kemudian atau ada sampling, aliasing, dan anti-aliasing. Sampling sendiri yaitu proses mengubah gambar kontinu menjadi data digital berupa pixel. Nah, sedangkan aliasing itu terjadi karena resolusi sampling terlalu rendah sehingga muncul efek tangga atau pola yang tidak sesuai dengan gambar asli. Dan anti-aliasing yaitu teknik untuk mengurangi efek aliasing, biasanya dengan smoothing atau meningkatkan resolusi sampling agar gambar terlihat lebih halus. Nah, kesimpulan dari 6 poin dasar image formation yaitu pembentukan citra merupakan proses perubahan objek tiga dimensi di dunia nyata menjadi dua dimensi melalui sistem kamera. Dalam pengelolaan citra digunakan berbagai transformasi geometri seperti model kamera untuk mempresentasikan gambar dengan benar. Selain itu, kualitas citra juga dipengaruhi oleh faktor seperti distorsi lensa, gamma correction, serta proses sampling yang dapat menimbulkan aliasing sehingga diperlukan teknik koreksi untuk menghasilkan citra yang lebih baik. Nah, ini merupakan gambaran awal untuk program yang akan saya jelaskan selanjutnya. Ini merupakan gambaran awal atau overview tentang pembentukan citra. Sekian, terima kasih. Oke, pada percobaan kali ini pada modul 2 yaitu pembentukan citra. Nah, pada percobaan pertama yaitu translasi gambar. Nah, ini untuk menggeser gambar secara horizontal atau vertikal menggunakan matriks translasi dan ada ini perpindahan posisi pixel. Nah, kita akan run seperti apa hasilnya. Nah,
Ini merupakan contoh hasil translasi gambar. Ini gambar original. Ini gambar yang translasi atas, dia ke ataskan. Ini di translasi bawah, dia dikebawahkan. Ada translasi ke kiri, dia digeser ke kiri. Dan ini ada gambar di translasi ke kanan, Itu merupakan contoh salah satu hasil dari translasi gambar. Next yang kedua yaitu rotasi sudut bebas, yaitu tujuan itu untuk memutar gambar dengan bebas menggunakan matriks. Itu sudutnya itu beragam sudut, bisa 45 derajat, 90 derajat. Kita akan coba run. Nah, ini contoh hasil dari rotasi sudut bebas. Ini original, ini 45 derajat, ini 90 derajat, dia menghadap ke kanan. Jadi ini 135 derajat, dia menyerong ke kanan atas. Ini original, ini tanpa crop. Nah, ini contoh, ini 30 derajat. Ini contoh semua rotasi 90 rotasi sudut bebas. Oke, next kita ketiga itu scaling zoom, untuk memperbesar atau memperkecil gambar dengan faktor skala dan membandingkan metode interpolasinya. Seperti biasa menggunakan library CV2, NumPy AS, NP, OS, Matplotlib, dan Pyplot. Kita akan run. Nah, ini merupakan hasil dari scaling zoom atau memperkecil dan memperbesar. Ini original, ini zoom 2 kali, agak terlihat secara jelas. Ini zoom 3 kali. Ini zoom 2 kali, ini 0,5. Ini 2 kali. Ini zoom interpares, ini interlinear. Ini zoom intercubic. Ini zoom ini original. 2 kali. Ini 3 kali. Nah, ini interrupt linear. Terus ini kubik. Ini adalah hasil dari scaling dan zoom, memperkecil dan memperbesar gambar. Yang ketiga yaitu ada transformasi affine. Nah, apa itu affine? Itu untuk menerapkan mempertahankan agar menerapkan transformasi affine yang mempertahankan garis paralel. Nah, affine sama dengan translasi ditambah rotasi ditambah scaling ditambah sharing. Nah, yang terdapat pada hierarki transformasi 2 dimensi. Contoh hasilnya. Ini merupakan contoh transformasi affine yang original. Ini affine 3 titik. Ini di share dan translasi. Ini di rotasi 25 derajat, skala 0,8. Contoh berubah garisnya, skalanya. Nah, ini merupakan transformasi affine. Yang ketiga itu transformasi perspektif. Nah, tujuannya menggunakan matriks 3x3. Nah, ini contohnya. Ini transformasi perspektif, jangan menggunakan perspektif 3x3. Ini perspektif. Ini mata burung, dengan dari mata burung. Itu merupakan contoh transformasi perspektif. Ya, karena itu kalibrasi kamera checkerboard.
itu memahami proses kalibrasi kamera menggunakan pola checkerboard atau bisa dibilang pola catur, hitam putih kotak-kotak. Nah, ini merupakan contoh kalibrasi kamera checkerboard. Dia seperti papan catur, kotak hitam putih atas susun. Ini checkerboard sintetis, ini corner terdeteksi. Ini adalah kalibrasi gagal. Ini contoh checkerboard. Oke, next yang ketujuh yaitu proyeksi 3 dimensi ke 2 dimensi. Nah, memahami proyeksi titik 3 dimensi ke bidang gambar 2 dimensi. Sama menggunakan matriks juga. Nah, ini akan taran seperti apa hasilnya. Nah, ini proyeksi kubus 3 dimensi. Nah, ini proyeksi sumbu XZZ begini. Ini ini multi viewpoint dari mana aja. Itu proyeksi gambar 3 dimensi ke 2 dimensi. Yang selanjutnya itu sharing dan refleksi. Nah, memahami sharing, geser miring, dan refleksi itu cermin, pantul atau mirror dalam transformasi geometri khusus dalam keluarga affine. Ini termasuk dalam affine. Contoh apa hasilnya? Nah, ini sharing dan horizontal. Gini set. Dia mengikuti sudut dari gambar, bukan sudut dari bingkai. Ini SH minus 0,4, ini SH minus 0,2, ini SH plus 0,0, ini simetris. Ini agak plus 0,2, ini plus 0,4. Bedanya di ini sudutnya, skala sudutnya. Balikannya. Contoh sharing geser miring horizontal. Ada pura sharing secara vertikal. Dia menyerong dari sudut sebelah kanan atas akan ke sudut sebelah kiri bawah ini. Ini 0 minus 0,4 minus 0,2. Ini simetris 0,0 jadi sumbu 0,0. Ini SV 0 plus 0,4 plus 0,2, ini plus 0,4. Ini kebalikan dari minus 0,4, yang kebalikannya adalah plus 0,4. Itu semuanya sharing vertikal. Nah, itu juga refleksi gambar. Jadi bolak-balikan atau apa ya, mirror cermin. Itu ini harus nyali. Lanjut yang ke-9 yaitu komposisi transformasi. Nah, itu memahami bagaimana transformasi geometri dapat digabung atau dikomposisi melalui perkalian matriks homogen 3x3. Ini menggunakan semua percobaan itu menggunakan library yang sama, yaitu CV2, NumPy OS, Matplotlib, dan Pitplot. Kita menggunakan skala matriks dan skala sudut. Kita akan apa hasilnya gimana. Nah, ini transformasi non komutatif. Ini diputar searah 30 derajat. Ini translasi plus 80 plus 50. Ini T ke R, ini R ke T, kebalikannya tadi. Ini merupakan contoh gambar transformasi non komutatif. Nah, ini komposisi SRT. Ini skala, refleksi, dan translasi. Original, ini skala, ini rotasi, tambah translasi. Nah, ini hasil akhirnya skala 0,7 ditambah rotasi 45 derajat ditambah translasi. Nah, ini skala segini. Nah, ini komposisi bertahap. Ini ada original,
rotasi 20 derajat ditambah geser miring 0,2, geser miringnya ini plus ya, ditambah skala 0,8 ditambah geser. Ini contoh dari komposisi transformasi. Ada beberapa skala, ada rotasi, ada geser miring dan lain-lain. Kita lanjut yang ke distorsi lensa. Nah, distorsi lensa ini bertujuan memahami dan mensimulasikan distorsi lensa pada kamera nyata. Distorsi, ada dua distorsi, yaitu distorsi radial, garis lurus tanpa melengkung karena cacat lensa, dan ada distorsi tangensial, yaitu lensa tidak sejajar dengan bidang sensor. Nah, pada distorsi radial itu ada dua, barrel dan pincushion. Nah, barrel itu gambar menggelembung keluar kamera, wide angle artinya. Kalau pincushion itu kamera mencit seperti telefoto. Ini hasilnya. Ini contoh distorsi barrel versus distorsi pincushion, with angle dan telefoto. Ini aslinya, ini barrel itu with angle, ini barrel minus 0,3, ini barrel minus 0,6, ini pincushion 0,3, ini pincushion plus 0,6. Berarti itu kebalikannya. Kalau barrel itu cembungnya ke dalam, kalau pincushion itu cembungnya ke luar. Itu ada juga distorsi tangensial. Ini aslinya. Ini dengan skala 0 plus 0,2 itu ke bawah, tapi agak cenderung keluar. Nah, ini plus 0,2, dia agak miring, tapi miring. Nah, yang ketiga itu P19 0,02, P2 sama 0,2 itu cembungnya keluar dari tampak kiri bawah. Sedangkan K1, P1, P1 ini hasilnya. Kemudian masih ada lagi distorsi lensa pada foto nyata. Nah, foto asli ini barrel plus min 0,4 itu cembungnya ke dalam, ini pincushion cembungnya ke luar. Ini kombinasinya ya, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Itu yang kemudian yang ke-11 itu ada koreksi distorsi lensa. Dan tujuan ini adalah untuk mengoreksi distorsi lensa menggunakan parameter kalibrasi kamera yang sudah diketahui. Contoh, ini koreksi distorsi undistort versus remap. Ini asli bersih, ini setelah distorsi, ini setelah distorsi cembung ke bagian luar. Ini koreksi distorsi, dia kembali ke semula. Koreksi penyebab itu untuk mengkoreksi atau memperbaiki koreksi distorsi atau kecembung. Itu geo optimal new camera matrix alpha min 1. Ini tes terdistorsi. Ini alpha 0,0, ini alpha 0,3, alpha 0,6, alpha 1.0. Contoh dari geo optimal new camera matrix. Kemudian ada sampling dan aliasing. Masih ada distorsi vektor ya. Nah, ini kita ada ini contoh titik tengahnya, yang ke atas, ke samping, nyerong, ada ke bawah, ada ke kiri, ke kanan. Nah,
vektor distorsi, barrel distortion. Ini titik poinnya tengah-tengah. Nah, kemudian itu ada sampling dan aliasing. Nah, tujuan ini adalah untuk memahami fenomena aliasing saat gambar di downsample tanpa filter anti aliasing yang tepat. Nah, konsep sampling itu sendiri itu proses diskritisasi sinyal kontinu menjadi pixel. Kita lanjut ke interpolasi gambar, yaitu memahami dan membandingkan 5 metode interpolasi yang digunakan saat gambar di resize, dirotasi, atau ditransformasi. Nah, 5 metode tersebut yaitu ada inter-nearest, ambil pixel terdekat, cepat blok atau pixelet. Yang kedua itu interlinear, atau tempat pixel terdekat. Ada interkubik, konvolasi 4x4 pixel. Interlanjus 4, konvolasi 8x8 pixel. Interarea, rata-rata area pixel. Nah, ini contohnya. Contoh pada upscale 4x0, ini aslinya gini, ini di zoom 4 kali. Lagi ada downscale 4 kali, ini aslinya. Downscale itu bukan di zoom tapi di perkecil, tapi gambarnya itu gitu. Ada pengaruh metode interpolasi menggunakan sudut 30 derajat. Kemudian ada yang selanjutnya, percobaan ke-14, yaitu image pyramid. Membangun dan memahami Gaussian pyramid dan Lapsian pyramid sebagai representasi multiskala gambar. Nah, Gaussian pyramid yaitu setiap level di blur 5 kali Gaussian, sedangkan Lapsian pyramid menyimpan detail yang hilang antar level Gaussian. Tekan run. Nah, ini Gaussian pyramid ada 4 level di blur, jadi di blur awalnya di blur level 1, level 2, level 3, level 4. Ini di blur, blur objek atau ngeblur nomor-nomor yang tidak dikenal itu akan di blur pada gambar sebagai privasi. Nah, ini Lapsian pyramid, yaitu diubah menjadi gambar, jadi full silver. Yaitu pyramid blending, itu di blend, warnanya di blend. Nah, yang 15 yaitu ada koordinat polar dan log polar. Nah, tujuannya itu mengonversi gambar dari koordinat kartesian ke polar dan log polar untuk aplikasi seperti iris rekognisi dan rotasi invariant matching. Nah, apa itu koordinat polar? Setiap pixel dinyatakan dengan radius r sudut 0 dari titik pusat. Nah, yaitu ada koordinat log polar, radius dikonversi ke skala logaritmik. Nah, transformasi ini membuat rotasi menjadi translasi vertikal dan scaling menjadi translasi horizontal di ruang log polar. Contohnya, nah, ini polar, ini linear lurus, jadi lurus. Ini rekonstruksinya seperti ini. Ini transformasi log polar. Awalnya seperti ini, jadi gini. Ini rekonstruksinya. Masih ada. Ini rotasi kartesian, translasi log di log polar. Ini polar, ini di rotasi 45 derajat. Ini asli log polar, ini log polar vertikal. Nah, itu ada unwrap iris dengan polar transformation. Ini iris anular, ini di unwrapped polar strip. Ini begini, dipanjangkan dia.
Kemudian di 16 itu adalah remapping dan efek custom, yaitu membuat transformasi gambar fleksibel menggunakan CV2 dengan custom lockup map untuk efek artistik dan koreksi optik. Nah, contohnya ini. Ini efek custom menggunakan CV2 remap. Ini aslinya gini, di lingkaran dia dicembungkan ke arah panah. Ini gelombang H, ini gelombang V, ini pusaran seperti pusaran air, ini kaca pembesar cembung, ini fish eye mata ikan, ini kaleidoskop. Contoh efek custom menggunakan CV2. Yang ke selanjutnya itu persiapan ke-17 itu koreksi gamma dan transformasi power law. Memahami menerapkan koreksi gamma untuk mengatur kecerahan gambar sesuai karakteristik sensor layar dan persepsi manusia. Nah, gamma koreksinya itu adalah intensitas output, intensitas input 1 per gamma. Gamma kurang 1, gambar lebih terang, mencerahkan bayangan. Gambar lebih dari 1, gambar lebih gelap, meningkatkan kontras light. Contohnya seperti ini. Ini kurva transfer gamma. Nah, ini titiknya. Nah. Yang selanjutnya itu masih ada lagi transformasi koreksi gamma. Dia tuh lebih terang. Ini gamma itu kurang 1 itu akan lebih terang, lebih dari 1 itu gelap, ya kan? Normalnya seperti ini. Semakin dia jauh dari 1 dia tuh akan terang. Kalau dia lebih dari 1 dia akan lebih gelap. Itu gamma. Nah, ini perbaikan foto gelap dengan gamma. Ini gelap, dikoreksi 0,3, 0,7, semakin gelap, semakin terang. Kemudian ada transformasi, masih ada lagi percobaan atau histogram sebelum sudah gamma. Ya, aslinya. Nah, ini sedikit hitam, ini sedikit putih. Ini cerah. Ini hitamnya tidak akan hilang, cerahnya semakin cerah. Nah, ini kedua. Ini gelapnya gelap banget, ini cerahnya berkurang. Ini intensitasnya. Yang selanjutnya pada percobaan 18 yaitu transformasi intensitas point operation. Itu mempelajari transformasi intensitas pixel per pixel yang umumnya digunakan untuk meningkatkan kontras dan visibilitas fitur gamma. Contohnya seperti ini. Nah, kurva transformasi intensitas. Ini garis tengahnya seperti ini. Itu perbandingan transformasi dan intensitas. Ini asli seperti ini, negatif, log transform, power width 0,4, power width 2,5. Semakin banyak powernya itu, semakin banyak nilai powernya itu Y nya semakin gelap. Ini P series HEQ setelah itu ada histogram sebelum dan sudah ekualisasi. Seperti ini gambarnya aslinya. Kemudian ada citra sintetis. Citra sintetis ini yaitu membuat pola gambar standar yang biasa digunakan sebagai target uji atau tes target untuk mengevaluasi kualitas algoritma pengolahan citra tanpa bergantung pada foto nyata.
Nah, slider ini memungkinkan pengujian yang terkontrol. Kita tahu persis nilai kebenaran ground truth sehingga mudah terukur error. Checkerboard digunakan untuk kalibrasi kamera objek aliasing. Siemens Star digunakan untuk mengukur resolusi dan sharpness lensa. Nah, seperti ini. Ini checkerboard, ini Siemens Star, ini zone plate, ini clear ini. Ini cocok ini jenis-jenis noise pada ini adalah checkerboardnya. Nah, nanti terdapat kayak bintik-bintik pada setiap gambar foto seperti bintik-bintik. Ya, ini terdapat pada putih ini hitamnya, ini semakin terlihat bintiknya. Noise tergangguan. Ini adalah color checker Macbeth Synthetix 25 patch. Ada 24 color di sini, beragam color warna. Yang terakhir yaitu ada Arco marker. Itu memahami cara kerja fiducial marker Arco untuk koalisasi kamera dan overlay 3 dimensi. Nah, Arco marker itu pola kotak hitam putih berisi ID biner, misalnya 4x4, 5x5. Nah, setiap marker memiliki ID unik yang dideteksi dan dikodekan. Nah, deteksi 1 CV2, ada estimasi pose, proyeksi sumbu, kalibrasi yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini marker, ini ID seperti barcode atau scan QRIS menggunakan marker Arco 4x4 marker ID. Setiap barcode itu memiliki nilai atau ID yang berbeda-beda. Bisa juga menggunakan atau juga barcode pada makanan, barcode foto, barcode pembayaran, atau barcode scan kode kasir, itu menggunakan ini. Nah, setiap ini beda-beda nilainya, beda-beda namanya gitu. Beda bentuk juga ternyata, ada beda bentuk meskipun sama, tapi detailnya itu berbeda daripada yang kita lihat gitu. Papan Arco asli ini deteksi 4 marker, beda. Yang dominan warna itu hitam putih. Juga itu estimasi pose overlay sumbu 3D merah X, hijau Z, biru Z. Nah, ini biru Z, ini sumbu X, ini Z tengah-tengah, terus presisi. Oke, kali ini ini adalah project dari modul 2 yaitu lens simulator. Jadi ada beberapa fitur, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fitur kemungkinan. Ada focal lens, wide normal atau tele, telefoto atau wide angle, deep of file bokeh, barrel atau pink motion distortion, vignette, chromatic aberration, side by side comparison, slider interaktif. Nah, ini konsep ini mengintegrasikan lebih dari 10 percobaan yang ada pada modul 2 menggunakan scaling, affine, perspektif, proyeksi 3 dimensi, distorsi, koreksi, interpolasi, remap, gamma, dan citra sintetis. Menggunakan library SJS, OS, Math, Tinker, si video nama nampi. Ini gitaran. Nah, ini lens simulator. Kita bisa mengatur lensa. Ada 24 lensa, 24 mm lensa, 50 mm lensa, 135 mm lensa. Nah, semakin tinggi nilai lensa semakin tidak kelihatan. Nah, ada parameter yaitu focal pixel, bisa diatur. Nah, ada barrel atau pin, bisa diatur dari mulai 0
cembung ya barel ya, distorsi K2, graphic net agak ada efek hitamnya. Nah, ada chrome appear, jadi ada efek merah, kuning dan biru pada sisi gambar, ada warna, ada fokus plan, fokus pada satu objek saja, ada aptur, ada gamma. Gamma itulah kalau 0 hitam dan putih. Nah, contoh kita akan memasukkan satu foto saja. Satu foto pada galeri. Contoh kita menggunakan foto keluarga saya di sini. Ini contoh menggunakan foto keluarga. Nah, ini blurnya saya blur banget ya. Nah, ini ada foto yang relevan aja, yang satu objek saja ini. Ini contoh praktikum. Nggak kelihatan, coba aku atur ulang getaran. Nah, dari foto ulang ini ada load image. Akan menggunakan foto ini cobaan gerbang. Nah, ini ada foto ini menggunakan lensa 50 mm. Kita gunakan ini menggunakan lensa 94 mm. Ini menggunakan lensa 135 mm, itu cembung, wide angle. Nah, ini parameternya kita bisa ubah-ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa di vokal, pixel barrel, pin, distorsi, vignette, chrome appear, focus plan, aptur, dan gamma. Nah, gammanya di 1, kita akan ubah ke 3 yang lebih cerah, kita akan ubah ke paling 0, dia akan lebih gelap. Itu gamma, saya gelap. Aperture itu akan ngeblur pada objek yang tidak terfokuskan. Nah, ini focus plan juga makin chrome appear. Chrome appear itu ada foto kromatik, itu ada efek biru, kuning, merah pada sisi gambar atau sisi gambar pada warna yang ada pada gambar. Dan vignette itu semakin tinggi semakin gelap, semakin cerah. Contohnya distorsi, cembung. Ini distorsi dan cembungnya ke dalam. Kalau distorsinya 0 minus, dia cembungnya keluar. Sebaliknya deh, blur, vokal pixel. Ini merupakan contoh project dari percobaan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.